Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 100. Astagfirullah, Dek, kamu ngapain diam aja di sana? Bagik Hamis yang terkejut saat melihat Naina hanya diam di depan pintu kamar mandi tersebut. Kayaknya aku mau lahiran deh, Bi, ucap Naina yang tetap diam di sana. Hah? Hamis sungguh tidak mengerti apa yang dikatakan oleh istri. Ya Allah, Dek, kamu ngompol. Hamis lagi-lagi dibuat terkejut saat melihat ada genangan air di bawah kaki sang istri. Enak aja, ini bukan ngompol, tapi air ketuban, Bi, sahut Naina yang menahan mulus di perutnya. Hah? Air ketuban? Cicit Hamis yang tidak mengerti. Aku mau lahiran, Bi, tolongin apa? Pakik Naina yang sudah mulai tidak kuat lagi. Apa? Kamu udah mau lahiran? Tapi kan belum waktunya, sahut Hamis semakin dibuat bingung. Bi, jerit tertahan Naina. 5 tahun kemudian, tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Saat ini Amar sudah kelas 5 MI. Ia sekarang sedikit berubah saat mengetahui kenyataan yang ada. Ia sedikit berubah menjadi dingin kepada semua orang. Namun biarpun begitu, Amar tetap perhatian kepada ibu dan adiknya. Ia hanya kecewa dengan kenyataan bila Hamis ternyata bukan ayah kandungnya, dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Ia juga sempat terkejut saat mengetahui satu kenyataan yang tidak pernah ia kira. Ternyata ia masih memiliki adik dari ayah kandungnya, selain Amira dari ayah sambungnya itu. Ia sempat merengek meminta melihat adiknya itu. Namun ia dan sang ibu harus menelan pil pahit saat mengetahui rumah yang dulunya ditempati oleh Intan ternyata sudah dijual, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini. Amar saat ini sedang belajar di ruang tamu, sementara ayah dan umanya sedang mengajar. Ia dititipi oleh sang ibu untuk menjaga Amira yang super duper aktif dan nakal sekali. Saat sedang fokus dengan bukunya, Amar sesekali melirik Amira di seberang sana yang saat ini sedang bermain dengan mainannya. Mira, jangan kamu kotori lantainya, kasihan Uma nanti bersihnya, ucap Amar pada adiknya itu. Iya mas, sahut Amira dengan segera ia langsung membereskan mainan yang berantakan itu. Sesudah membereskan mainannya, Amira berniat menyusul sang ibu yang pasti saat ini sedang mengajar itu. Dengan segera ia beranjak dari duduknya dan berjalan menuju pintu rumah yang terbuka itu. Namun sebelum melewati pintu, tiba-tiba ada yang menarik rambut panjangnya yang sengaja dikuncir kuda oleh ibunya. Mau kemana kamu? Tanya Amar yang ternyata menarik rambut sang adik. Nyusul Uma, sahut Amira yang memegangi rambutnya itu. Pakai hijabmu Amira. Sudah berapa kali mas bilang kalau mau keluar rumah dipakai hijabnya, tita sang kakak kepada adiknya itu. Kan cuma mau nyamperin Uma doang di kelasnya mas, sahut Amira yang mencoba melepaskan rambutnya itu. Kamu ngerti nggak apa yang mas ucap Amira? Jawab Amar yang menatap Amira dengan dingin. Iya ya mas. Akhirnya mau tidak mau Amira segera mengambil hijab instannya itu dan memakainya dengan cepat. Udah, sahut Amira dengan ketus. Ayo, ajak Amar yang segera menggandeng adik perempuannya itu. Bukan tanpa alasan Amar berbuat seperti itu. Ia pernah memergoki adik kelasnya yang membicarakan adik perempuannya. Mereka semua berlomba-lomba mencari perhatian Amira, sebab Amira anak yang gampang sekali dirayu. Apalagi melihat paras Amir yang sama persis dengan sang Uma yang keturunan Arab itu, bukan menjadi rahasia umum bila banyak orang yang mulai menjodoh-jodohkan adiknya itu. Itulah yang membuatnya menjadi lelaki posesif terhadap ibu dan juga adiknya. Namun di balik itu, ia menjadi lelaki yang dingin juga. Selama sepanjang perjalanan, Amira tiada hentinya mengoceh dan juga bertanya banyak hal kepada Amar. Mir, kamu bisa diam gak sih? Ucap Amar yang merasa pusing mendengar ocehan Amira. Bila ia menjawab sekali, maka Amira akan terus bertanya banyak hal. Ia menjadi berpikir apa ibunya tidak pusing ya saat mendengar ocehan adiknya itu, sementara dirinya saja merasa pusing. Mas mah galak banget sama Mira, sahut Amira yang meracuk tersebut. Ya habisnya kamu bertanya terus-menerus, mas sampai pusing mau jawab yang mana dulu, balas Amar yang menyahuti perkataan adiknya itu. Akhirnya mereka sampai juga di sekolah tempat Uma mereka mengajar itu. Dengan hati-hati, Amar menggendong Amira dan mulai menaiki tangga di mana sang ibu berada. Mira, kamu berat banget sih. Kamu makan apa aja sih? Gerutu Amar yang merasa keberatan menggendong adiknya itu. Sengaja ia menggendong adiknya sebab bila dibiarkan,
Berjalan sendiri pasti Amira akan berlari menaiki tangga dan akhirnya jatuh dan nanti pasti membuat semua orang khawatir. Makan nasi lah, sahut Amira dengan ketus. Kamu bukan makan nasi aja paling Amira, berat banget sih badan kamu. Keluh Amar yang membenarkan gendongannya itu. Di tengah-tengah perjalanan Amar dan Amira bertemu dengan salah satu ustazah yang kebetulan sedang lewat itu. Assalamualaikum Ning, Gus. Sapa ustazah itu pada kedua anak dari pemilik pesantren tempatnya belajar. Waalaikumsalam ustazah, sahut keduanya secara serentak. Oh iya ustazah, Uma ada di kelasnya kan? Tanya Amira. Sepertinya sih iya Ning, sahut ustazah tersebut dengan kurang yakin. Kok sepertinya nggak yakin sih ustazah? Celetuk Amira yang menatap ustazah dengan selidik. Tadi saya lihat Bunyai keluar kelas dengan buru-buru. Setelah itu saya tidak tahu lagi Bunyai sudah balik apa belum. Sahut ustazah tersebut. Ya sudah ustazah, terima kasih ya atas infonya. Ucap Amar yang langsung menurunkan adiknya itu. Terus kita mau kemana mas? Tanya Amira pada sang kakak. Ke rumah Mbah Kung aja ya. Ucap Amar yang merasa ada yang tidak beres. Amira hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kali ini Amira hanya diam saja tanpa ada niatan bertanya ataupun celoteh. Begitu sampai di depan rumah sang kakek, mereka berdua dibuat terkejut saat mendengar sesuatu yang entah harus senang atau apa. Bukannya kamu KB, Dek? Tanya Hamis pada sang istri. Iya, dan masa habisnya nanti bulan depan, sahut Nainah. Uma mau punya dede bayi lagi, celetuk Amira dengan nada tingginya itu. Semua orang yang mendengar ucapan Amira seketika menolehkan kepalanya ke arah pintu tersebut. Amira? Gumam Nainah dan Hamis saat mengetahui ada Amira yang ternyata mendengar pembicaraan tersebut. Aku ndak mau punya adik, Uma, bekik Amira dengan cepat. Mas, Amira ndak mau punya adik, titik. Jaridnya yang menolak kehadiran sang adik. Amira takut bila ia mempunyai adik. Ia menjadi tidak disayang atau dia merasa disayangi, apalagi bila adiknya perempuan. Ia sering mendengar cerita dari teman-teman sekelasnya bila mereka yang punya adik bayi menjadi tidak disayang lagi oleh ibu dan ayahnya. Itu sebabnya Amira menolak dengan keras saat mendengar akan mempunyai adik lagi. Padahal ia masih berumur 5 tahun. Tapi pemikirannya yang sama dengan Amar yang cukup dewasa dan gampang sekali memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Mira, Mama bisa jelaskan nak? Ucap Naina dengan cepat. Aku ndak mau punya adik pokoknya. Tolak Amira yang mulai menangis itu. Akhirnya dengan segera Hamis menghampiri sang putri dan menggendong itu. Anak cantiknya ayah, anak solehahnya ayah, dengerin ayah ya nak. Ucap Hamis dengan lembut sambil membelai kepala sang putri yang tertutup hijabnya itu. Sementara Amira sendiri sudah menangis di dalam pelukan sang ayah sambil memeluk leher ayahnya itu. Kenapa kamu tidak senang kalau mau punya adik lagi? Tanya Hamis dengan lembut. Namun Amira hanya diam saja, masih menenggelamkan kepalanya itu di cekuk leher sang ayahnya, tanpa ada niatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sementara untuk Amar sendiri sudah duduk di sebelah sang ibu dan juga menatap ibunya dengan intens. Ada apa nak? Tanya Naina dengan lembut. Apa benar kalau Uma hamil lagi? Tanya Amar pada Naina. Naina yang mendapatkan pertanyaan itu hanya bisa menghela nafasnya saja. Ia juga bingung kenapa ia bisa hamil, padahal ia sudah KB dan itu masih 1 bulan lagi masa berakhirnya. Namun dirinya malah dinyatakan hamil oleh sang dokter yang ada di pesantren ini. Naina hanya menganggukkan kepalanya saja. Berarti beban Amar bertambah lagi dong ya? Celetuk Amar dengan lesu. Belum ketemu dengan adik Amar dari Abi. Sekarang sudah ketambahan lagi dengan adik baru. Celoteh Amar yang menyadarkan punggungnya ke sandaran sofa. 1 tahun kemudian, saat ini keluarga kecil Naina bertambah 1 anggota baru lagi yang berjenis kelamin perempuan lagi. Naina dan Hamis sepakat memberi nama anak mereka yang ketiga Almaira. Sehingga ketiga anaknya itu memiliki inisial yang sama. Bila si sulung bernama Amar, yang kedua Amira, dan yang si bungsu Almaira. Lengkap sudah kebahagiaan yang Naina rasakan di dunia ini. Namun kabar dukanya sang umi yaitu Bu Umayyah meninggal dunia 2 bulan yang lalu karena sakit yang disimpan oleh uminya itu. Naina tidak tahu bila ibunya sakit keras saat itu, sebab ia sudah meminta sang ibu untuk tinggal bersama dirinya. Namun lagi-lagi sang umi menolak dengan alasan ingin membantu adiknya mengurus putri kecil mereka.
Namun ternyata sang ibu sudah sakit dan Naina mengetahui saat sang ibu sudah koma di ranjang rumah sakit. Semua keluarga merahasiakannya dari Naina sesuai permintaan sang ibu Maya yang ingin melihat anaknya bahagia tanpa harus dibebani oleh dirinya yang sudah sakit-sakitan itu. Butuh waktu 1,5 bulan untuk Naina bisa bangkit lagi. Sekarang ia sudah menjadi yatim piatu. Namun dari itu semua ia mengambil hikmahnya perjalanan hidup. Bila semua proses hidup pasti ada pahit manisnya. Jangan pernah melawan takdir yang ada. Seberapapun kamu mencintai anak manusia, kamu harus lebih mencintai sang pemiliknya. Sebab semua sesudah ditakar oleh sang pencipta. Dari segi rezeki, jodoh, dan maut, semua sudah menjadi takdirnya masing-masing. Jangan pernah meminta sesuai yang memang bukan menjadi takdirmu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan takdir yang baik untuk semua orang. Hanya tinggal manusianya yang mensyukuri atau tidak. Bersambung, lanjut di bab selanjutnya ya.